Bab 1484. Akhirnya menemukanmu. Siapa sebenarnya orang misterius tadi? Mile sangat kebingungan. Seolah-olah teringat sesuatu, Mile langsung bangkit dan pergi. Beberapa saat kemudian dia tiba di sekte Taoisme. Dia pergi mencari nona ketiga. Sekte Taoisme. Mile baru sampai di sekte Taoisme. Seorang tetua langsung muncul di depannya. Tetua itu langsung mengenal Mile dan memberi salam, "Tuan Muda Ye." Mile tersenyum dan berkata, "Aku datang mencari nona ketiga." Tetua itu tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Muda Ye, kamu datang terlambat, nona ketiga baru saja pergi." "Pergi?" Mile mengerutkan keningnya. Tetua itu menganggukkan kepalanya. "Dia pergi kemana?" tanya Mile. Tetua itu menggelengkan kepalanya, dia tidak bilang. Mile hanya diam saja. "Tuan Muda Ye, apakah kamu mau masuk duduk?" tanya tetua itu. Mile tersenyum dan berkata, "Terima kasih, tidak perlu. Aku masih ada urusan lain, sampai jumpa." Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. Tetua itu diam sejenak barulah berbalik badan pergi. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan sebuah istana dan ada seorang gadis duduk di dalam istana itu. Gadis itu adalah nona ketiga. Tetua itu memberi hormat dan melapor, "Nona ketiga, Tuan Muda Ye sudah pergi." Nona ketiga menganggukkan kepalanya, "Baik." Tetua itu sedikit heran dan bertanya, "Nona ketiga, kenapa Anda tidak berjumpa dengan Tuan Muda Ye?" Nona ketiga menjawab dengan tak berdaya, "Karena aku takut mati." Tetua itu langsung diam. Nona ketiga bangkit berdiri dan berjalan ke pintu istana lalu menengadahkan kepala melihat ke langit berkata, "Tuan Muda Ye dalam masalah besar." Setelah meninggalkan sekte Taoisme, ekspresi wajah Mile semakin serius. Firasatnya memberitahu, nona ketiga tidak ingin berjumpa dengannya. Tetapi, kenapa nona ketiga tidak ingin berjumpa dengan dirinya? Alasannya sangat sederhana. Karena musuh dirinya membuat nona ketiga takut. Siapa musuhnya itu? Apakah bibinya? Beberapa saat kemudian, Mile berbalik badan pergi. Dia pergi ke kota Xuancheng. Di sebuah istana, Laila Klan menggelengkan kepala, "Aku tidak melihatnya, jadi aku juga tidak tahu siapa mereka." Mile diam sejenak lalu berkata, "Nona Laila, aku pamit dulu." Laila menatap Mile dan berkata, "Sampai jumpa Tuan Muda Ye." Mile menganggukkan kepalanya. Usai berkata, dia berubah menjadi cahaya pedang Tao menghilang dari ujung langit. Lailak yang berada di istana menengadahkan kepala ke langit dan diam tak berkata. Meski sekarang Mile tidak ada bermusuhan dengan sekte Taoisme, dia menyadari Mile semakin dalam bahaya. Seolah-olah ada musuh tak berwujud yang sedang mengincar Mile. Siapa orang itu? Dia juga tidak tahu, tapi dia tahu pasti bukan lawan yang mudah. Beberapa saat kemudian, Lailak menghela napas dan berbalik badan pergi. Setelah meninggalkan kota Xuancheng, Mile tiba di sebuah langit berbintang dan memejamkan kedua matanya. Dia bisa memastikan dirinya ada musuh yang tersembunyi. Lalu, musuh ini sangat kuat. Tanah Suci. Mile mendadak membuka matanya dan nama Tanah Suci muncul di benaknya. Sekarang sekte Taoisme bukan musuhnya lagi, hanya sisa satu tempat, yaitu Tanah Suci. Pihak misterius yang tidak bisa diatur oleh kota Xuancheng. Setelah berpikir demikian, Mile mendadak berubah menjadi cahaya pedang Tao menghilang dari langit. Beberapa saat kemudian, Mile tiba di wilayah Tanah Suci. Dia baru masuk ke wilayah Tanah Suci, Guru Suci langsung muncul di depan Mile. Ekspresi wajah Mile langsung masa ketika melihat Guru Suci itu. Karena dia diam-diam datang ke sini, tapi tetap saja ketahuan.
Tanah suci ini bukanlah tempat yang bisa bertindak sembarangan. Guru suci menatap Mile dan berkata, "Tuan Muda Ye, ada urusan apa datang ke sini?" Mile tersenyum dan berkata, "Membunuh orang." Usai berkata, pedang yang ada di tangannya sudah keluar. Jurus kematian. Melihat Mile langsung menarik pedang, guru suci langsung terkejut, kenapa orang ini tanpa alasan langsung menarik pedang keluar. Meski pedang Mile sangat cepat, reaksi guru suci juga tidak lambat. Dia langsung mengadang tangan kanan ke depan dan muncul perisai emas di depannya. Boom! Cahaya pedang dan perisai emas sama-sama retak. Di waktu bersamaan, guru suci juga sudah mundur ratusan meter. Saat dia berhenti, ruang hampa yang di depannya langsung ambruk. Meski dia bisa menahan kekuatan Mile, ruang hampa di sekitarnya tidak bisa menahannya. Di kejauhan, Mile melihat guru suci, "Kamu bukan setengah alam dewa, tapi alam dewa." Alam dewa. Kenapa dia langsung menyerang? Ada dua alasan. Pertama adalah tanah suci adalah musuh mereka. Kedua adalah dia ingin tahu seberapa hebatnya tanah suci ini. Sekarang dia sudah tahu tanah suci seberapa hebat. Perlu diketahui Second Tao hanyalah setengah alam dewa, tapi guru suci malah mencapai alam dewa yang kuat. Bukan hanya seperti itu, dia juga merasakan aura yang kuat di sekitarnya. Dari aura-aura ini juga ada banyak alam dewa. Alam dewa. Selain nona ketiga, kekuatan sekte Taoisme lebih lemah dari tanah suci. Guru suci menatap Mile, "Tuan Muda Ye, kami tidak mencari masalah denganmu." Mile tersenyum dan berkata, "Aku ingin mencari masalah dengan kalian." Usai berkata, dia langsung menarik pedang dan menebas. Seraas. Cahaya pedang langsung melintas dan menghancurkan segalanya. Di kejauhan, guru suci mengedipkan mata dan mengangkat kedua tangannya. Muncul cahaya emas yang menyelimuti ruang hampa di depannya. Kemudian, cahaya pedang Tao menebas, ruang hampa itu langsung hancur, guru suci mundur beberapa langkah. Di kejauhan, Mile mendadak menghilang, guru suci langsung terkejut dan menghentakkan kaki kanannya, teknik penyusutan ruang. Boom! Ruang hampa di sekitarnya langsung ambruk. Di waktu guru suci menghilang, Mile muncul di tempat guru suci berdiri tadi dan pedang di tangan Mile meneteskan darah. Mile menolehkan kepala, guru suci muncul di belakangnya ratusan meter. Lalu, ada satu lubang di dadanya. Akan tetapi, guru suci masih belum mati, karena pedang Mile masih belum menusuk tembus, dia sudah berhasil kabur. Bisa dikatakan, kalau guru suci telat 1 detik, dia pasti akan mati. Guru suci menatap Mile dengan ekspresi wajah serius, dia menyadari dirinya sudah meremehkan kekuatan Mile. Mile tidak hanya memiliki kekuatan untuk membunuh Master Alam Guyi dengan mudah, juga memiliki kekuatan membunuh Master Alam Dewa dengan mudah. Bisa dikatakan, Mile tidak takut dengan Master Alam Dewa sekarang. Sebaliknya, Master Alam Dewa yang seharusnya takut dengan Mile. Saat ini, Mile yang ada di kejauhan mendadak berteriak, "Ayo, lagi!" Usai berteriak, dia langsung menusuk pedangnya ke depan. Jurus kematian. Kecepatan pedang lebih cepat dari sebelumnya dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Saat Mile menusuk pedangnya, tatapan mata guru suci sudah mengedip dan kembali menghentakkan kaki kanannya. Sraash. Cahaya pedang langsung melintas. Guru suci muncul di sebelah kanan belasan meter, tapi lengan kanannya tertinggal di tempat semula untuk selamanya. Kecepatannya lebih lambat 1 detik dari kecepatan pedang Mile. 1 detik ini membuat dia harus mengorbankan lengannya. Guru suci menatap Mile dan berteriak, "Serang!" Usai berteriak, muncul belasan aura di sekitar dan menyerbu ke arah Mile. Setidaknya ada 5 aura alam dewa.
Mile melihat sekitarnya, gerakan orang menyerang sangat cepat, dia hanya bisa melihat bayangan. Ekspresi wajah Mile sangat datar dan menebas pedangnya. Seraas. Sebuah kepala langsung terpelanting keluar. Master ini bukan alam dewa, hanya setengah alam dewa. Master seperti ini bahkan tidak bisa menahan satu serangan Mile. Jangankan setengah alam dewa, bahkan alam dewa saja susah untuk menahannya. Melihat Mile bisa membunuh seorang master alam dewa dengan mudah, guru suci itu langsung kaget dan berteriak, selain master alam dewa, sisanya cepat mundur. Di kejauhan, master setengah alam dewa langsung mundur. Hanya tersisa 5 master alam dewa yang mengepung Mile. Ekspresi wajah guru suci semakin jelek. Karena Mile benar-benar memiliki kemampuan 1 lawan 5. Mile tidak perlu pertahanan, dia membiarkan 5 master alam dewa menyerang, dan serangan mereka sama sekali tidak bisa melukai Mile. Akan tetapi, 5 master alam dewa ini malah tidak bisa menahan tebasan pedang Mile. Karena pedang Mile bisa membunuh mereka dengan mudah. Melihat Mile yang tetap berada di atas angin, ekspresi wajah guru suci semakin jelek. Tak terasa, kekuatan Mile sudah meningkat begitu pesat. Perkembangan dia benar-benar sangat menakutkan. Kalau memberikan dia sedikit waktu lagi, bukannya akan lebih gila. Pada saat ini, seorang master alam dewa demi menahan tebasan pedang langsung mundur. Tapi, dia baru berhenti, cahaya pedang langsung menusuk ke keningnya. Seraas. Jiwa spiritual master alam dewa langsung diserap oleh pedang penakluk jiwa. Setelah melihat Mile berhasil membunuh 1 orang, sisa 4-nya lagi langsung terkejut. Tetapi, mereka tidak ada kesempatan untuk mundur lagi, hanya bisa bertarung sampai mati. Karena kecepatan mereka tidak secepat pedang Mile. Kalau bertarung mati-matian mungkin masih ada kesempatan untuk menang. Mereka berempat kembali menyerbu ke arah Mile, seketika langit berbintang langsung bergetar. Langit berbintang ini tidak bisa menahan kekuatan mereka berlima. Tidak lama kemudian, 1 kepala kembali terbang. Lagi-lagi seorang master alam dewa mati. Setelah membunuh seorang master alam dewa, Mile langsung menggunakan pedang penakluk jiwa untuk menyerap jiwa roh master alam dewa itu. Di waktu bersamaan, dia menoleh ke arah master alam dewa yang berada tidak jauh darinya. Saat dia ingin menyerang, dia mendadak mengerutkan kening dan menoleh ke belakang dengan ekspresi wajah serius. Ada sebuah kesadaran ilahi yang mengincarnya. Kesadaran ilahi yang kuat sekali. Mile mengedipkan mata dan langsung menebas pedang ke arah bawah. Seraas. Cahaya pedang langsung melintas ke bawah dan menuju ke hutan bambu. Akan tetapi, cahaya pedang hilang begitu saja. Energi pedang menghilang tanpa jejak. Mile melihat ke bawah dan berkata, akhirnya menemukanmu. Rumah bambu yang ada di bawah, ada seorang gadis yang meneguk secangkir teh dan tersenyum. Di langit berbintang, ekspresi wajah guru suci sangat masam dan berkata, Mile, bukannya kamu sangat hebat? Ayo lanjut di bawah. Mile berpikir sejenak lalu berkata, hari ini tidak boleh berkelahi, sampai jumpa. Usai berkata, dia menyimpan pedang dan berbalik badan pergi tanpa banyak basa-basi. Guru suci tercengang melihat semua ini. Bersambung.